Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Astriani Aveliana Atta, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, Angkatan 2020. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan membaca interpretatif. Jadi yuk, langsung kita ke pembahasannya. Nah, membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah pengarang itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Seorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulisan itu. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Kemudian, membaca interpretatif juga dapat diartikan sebagai keterampilan yang menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata ciri, sifat, atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit atau sama sekali. Bobot hakikat kemanusiaan dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan akan hubungan atau mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar. Yang kedua, transcendence atau berpisah dengan orang lain dan benda-benda. Yang ketiga, ketergantungan atau mempunyai rasa rindu. 4. Identitas atau mengenali dan mengetahui siapa dan apa seseorang. 5. Kerangka acuan atau mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Khusus mengenai hubungan antara orang tua dan anak, terdapat 3 tipe hubungan, yaitu yang pertama, hubungan simbolik. Wadah tempar manusia berhubungan, tetapi tidak pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, sifat merusak secara diam-diam, yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang ketiga, cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengerti. Berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting adalah 1. Orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya. 2. Orientasi eksploitatif atau orientasi bersifat memeras, menghisap. Yang ketiga, orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk, menimbun. 4. Orientasi perdagangan pola tingkah laku, suka menyindir yang dipelajari oleh sang anak yang bereaksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. 6. Orientasi produktif, berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak
melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Yang terakhir, pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta kasih dengan orang tua. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada Anbea tipe karya sastra, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran sesuatu. Yang ketiga, emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Adapun ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut, antara lain, yang pertama, emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Yang kedua, emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat, response-responsi mencerminkan kepribadian. Yang kelima, emosi sering bergantian kekuatan. Yang terakhir, emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpatik atau marah, objektif atau emosional. Menurut Ducrot dan Tudorov, dalam tarigan, kegunaan gaya bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seseorang tokoh. Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang. Antara lain, yang pertama, paranomasia, 2. Kiasmus, 3. Paralepsis, 4. Oksimoron, 5. Silepsi, 6. Zeugma, 7. Antitesi, 8. Antanaklasis, dan yang 9, aliterasi. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang terjadi berikutnya. Keempat istilah ini mengandung makna struktur gerak atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Adelstein dan Pival dalam tarigan mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat yaitu exposition, complication, dan rising action. Dari pembahasan kita mengenai keterampilan membaca interpretatif, maka dapat disimpulkan bahwa membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas, berbeda dengan penulis narasi non-fiksi. Maka, penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian. Dan jika kamu suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!